SMK Negeri 1 ya sendiri Bapak ini untuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan ini sejauh ini mungkin ada yang belum atau belum lengkap. Iya, kalau sarana prasarana mungkin kita masih kurang di bangunan gedung kelas ya, karena sekolah ini menurut siswanya sudah mencapai 2023 dan desakannya luar biasa, sehingga tahun kemarin itu ada kurang lebih kita masih kekurangan sekitar 5 ruang kelas. Kalau untuk sekarang per rombong itu berapa orang Pak? 36. Jadi kita lagi berupaya keras meminta lobby ke Kementerian Pusat, Kementerian Pendidikan, tetapi juga kita berharap usulan kita ke pemerintah daerah ya, tapi karena SMK sekolah kita cukup banyak, jadi ada 2 jalur yang kita gunakan dan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa terpenuhi semua ya. Jadi itu menyangkut ruang kelas, tapi sarana praktek yang lain itu saya pikir ini pemerintah daerah cukup memberi perhatian, jadi masih cukup. Hanya mungkin tren ini yang harus kita terus ikuti. Misalnya mungkin penyediaan komputer ya, tetapi spek komputernya mana ini yang kita harus perhatikan. Contoh seperti itu. Mungkin pembelajaran yang tadinya lebih banyak pada media, misalnya dengan papan tulis, ini kita sudah beralih dengan menggunakan LCD. Ini sudah kita lakukan. Kita sekarang lagi mengarah untuk bagaimana kelas-kelas ini kita akan tata dengan penyediaan AC. Itu niat kami untuk memberikan kenyamanan benar, anak ada di kelas layaknya kelas yang nyaman untuk mereka belajar. Jadi ini di sekolah kita lagi merancang untuk tahapan ke depannya akan seperti itu. Kelas-kelasnya ya saya pikir untuk sekarang anak-anak juga pemahaman semakin bagus, mereka punya wawasan terhadap menjaga kebersihan dan menjaga peralatan juga cukup bagus. Kamar mandi kami juga itu udah standar-standar ya, seperti di hotel kita coba arahkan ke sana, dan ternyata justru lebih bagus. Anak-anak lebih menghargai sesuatu yang baik itu ketimbang dulu mungkin masih ya konvensional, itu lebih banyak kotor. Tapi sekarang kita sudah mengevaluasi, perilaku anak juga berkembang baik, mereka punya cara pandang dan wawasan terhadap menjaga kebersihan lingkungan, sehingga untuk kelas ke depan kita sedang menata untuk menyiapkan AC ya, tetapi peralatan prakteknya pun kita selalu upgrade, mengupdate untuk terus mengikuti tren zaman. Nah, ya. Berikut Pak, ini tadi kan baru menyampaikan sedikit kebutuhan terkait dengan sarana ya. Prasarana ini, tetapi kalau soal fisik sendiri atau sarana sendiri Pak, kalau lihat dari lokasi Bapak, ya. memungkinkan tidak untuk penambahan? Ya, area lahan kita tuh 10.000 dan seluruh sisi sudah penuh ya. Jadi yang dilakukan saat ini adalah kangkang. Ya, jadi dia ke atas. Ya, jadi masih memadai. Seluruh kelas itu kita sudah berupaya untuk tidak melebar tapi ke atas. Ya, jadi, nah untuk staf sendiri Pak, untuk ya. Staf pengajar sendiri, ini bagaimana jumlahnya, berapa ini? Terus ya. Sejauh ini apa ada kendala dalam perjalanan atau proses kami? Ya, kita berterima kasih juga untuk jajaran guru pegawai. Kita kurang lebih 167 orang. Semuanya juga mendapat pulsa internet untuk 3 bulan ini, karena mereka juga serius menjalankan tugas di rumah. Kita selalu
mengadaptasi suasana ketika ada kebutuhan yang harus dievaluasi. Lewat Vikon kita lakukan Vikon. Jadi guru-guru semua menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Ya, banyak yang harus ya istilahnya ke kampung, tapi saya sangat berbangga juga ada yang bisa membatalkan hanya karena mungkin di kampung tidak ada sinyal. Mereka lebih mementingkan ada di Kupang untuk bagaimana mengawal KBM bisa berjalan. Kalau di kampung mungkin mereka tidak bisa kendalikan KBM. Tadi laporan kemarin kita kirimkan ke dinas itu semua portofolio, baik itu semuanya lengkap. PNS Bapak untuk guru-gurunya berapa? Terus honornya berapa? Iya, untuk jumlah PNS kita ini lebih sedikit dari honorer. Ini karena memang dampak dari kurang lebih 10 tahun ya pemerintah menutup keran pengangkatan PNS, sehingga jumlah kita yang PNS mungkin 57, karena yang lain-lain sudah pensiun. Jadi dari kurang lebih 152 itu ya sisanya itu honorer. Ya, jadi memang kita berharap sekali ada kuota pengangkatan guru PNS, karena yang pertama ini untuk keberlangsungan. Kita inginkan yang sudah terkondisi ini seluruhnya berjalan tetap terstandar, tetapi ketika mereka yang honor sudah mengabdi sekian lama, 5, 6, 10 tahun di SMK 1, lalu pengangkatan PNS-nya mereka keluar dari SMK 1, nah ini yang kita juga berharap ya, tidak terjadi ya, karena ada formasi kota yang lebih banyak terbuka di daerah-daerah. Jadi gonta-ganti pengajar di satu satuan pendidikan itu juga sangat berdampak, karena segala sesuatu harus dimulai dari baru lagi ya, jadi kita berharap untuk pengangkatan tahun ini di sekolah SMK 1 itu kurang lebih ada mencapai 17 orang guru honorer yang sudah berpeluang diterima PNS, tapi mereka menjalani lagi tahapan ujian berikut. Nah, kalau 17 ini bayangkan kalau penempatannya harus di luar SMK 1 ya, sehingga lewat media ini juga kita berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan, dalam hal ini Bapak Kadis mempertimbangkan misalnya penataan di tingkat GTK guru dan tenaga pendidikan ini harus bisa lebih mempertimbangkan kondisi real yang berjalan. Mudah-mudahan yang lulus PNS itu bertugas kembali di institusi yang sudah ada, supaya ritme yang sudah berjalan ini dia tetap terlihat ya. Itu harapan. Baik, terakhir dari kami Bapak, tagline dari Bapak Kepsek bersama teman-teman pengajar di SMK Negeri 1 ini seperti apa Pak dalam pelayanan pendidikan ini? Ya, kami satu membangun teamwork. Itu yang pertama, semua maju bersama, sukses bersama. Dan apapun yang menjadi sebuah keputusan ini lahir dari sebuah keputusan teamwork. Dan dengan begitu semua merasa memiliki pekerjaan ini. Jadi ya tidak capek kita kepala sekolah. Kita ada dalam semua kebersamaan, dan itu yang kita nikmati selama ini. Semua teman-teman guru pegawai sangat kooperatif dan punya kemauan yang sangat positif untuk terus mengembangkan pendidikan di SMK Negeri 1. Baik. Ya, terima kasih Pak Ya, Kepsek. terima kasih. Ya.